Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nabilatun Nufus. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai project mini riset saya. Adapun mini riset saya ini berjudul Kajian Literatur Review Penelitian tentang Budidaya Kerang Hijau atau Perna viridis. Adapun metode yang saya gunakan pada project mini riset kali ini yaitu metode library research atau kajian pustaka atau disebut juga kajian literatur. Untuk alasannya sendiri kenapa saya lebih memilih menggunakan metode library research ini, karena yang pertama tidak memakan banyak waktu dan juga biaya. Karena pada dasarnya juga di sini atau di daerah saya sedikit sulit ditemukan tempat budidaya hewan avertebrata ini. Kemudian yang kedua, mudah didapat karena informasi pada metode library research ini mudah didapat, tersedia berbagai macam bahan referensi jurnal untuk digunakan pada metode ini. Kemudian yang ketiga, informasi-informasi yang dibutuhkan mumpuni karena terkadang ketika melakukan observasi tidak semua informasi yang kita perlukan didapat, sehingga terkadang dibutuhkan lebih dari satu tempat observasi atau penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat yaitu lebih kompleks karena mengambil dari beberapa sampel penelitian jurnal bahkan berbagai tempat, misalnya penelitian Perna viridis di Cirebon, kemudian di tempat lainnya juga. Nanti kita bisa mengcompare atau membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya yang membuat hasil review dari mini riset menggunakan metode library research ini memiliki data atau hasil yang lebih kompleks. Nah, berikut ini langkah-langkah yang harus saya tempuh dan kalian tempuh jika ingin melakukan review jurnal. Yang pertama, menentukan dulu judul review jurnal yang akan kita lakukan. Kemudian seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi, saya sudah menentukan judulnya berupa Kajian Literatur Review Penelitian tentang Budidaya Kerang Hijau atau Perna viridis. Nah, pada penentuan judul ini, jika metode yang digunakan ini berupa library research, harus dicantumkan kata kajian literatur karena hasil review ini tidak pure atau murni berdasarkan hasil observasi. Jadi harus dicantumkan kata kajian literaturnya di depan judulnya ya. Setelah menentukan judul review jurnal, saya melakukan penentuan topik bahasan apa yang ingin atau hendak saya bahas atau perdalam. Nah, adapun bahasan atau topik yang akan saya ambil pada project mini riset review jurnal ini berupa yang pertama yaitu kondisi atau habitat yang cocok untuk budidaya kerang hijau, dan yang kedua perlakuan dalam proses pembudidayaan atau metodenya. Kemudian setelah dilakukan langkah 1 dan 2, dilakukan juga langkah yang ketiga yaitu mencari jurnal yang akan dijadikan bahan atau sumber review. Nah, untuk sumber review ini sendiri diperlukan 10-15 jurnal minimal untuk melakukan kajian literatur. Kemudian untuk tahunnya sendiri minimal 10 tahun ke bawah. Setelah melakukan atau mengumpulkan sumber jurnal yang akan dijadikan sumber review, kemudian dilanjut ke proses yang keempat yaitu melakukan review jurnal sesuai dengan template yang disediakan. Nah, untuk saya sendiri template yang digunakan yaitu template berupa JIA atau template jurnal ilmu alam. Nah, berikut ini beberapa sumber jurnal yang akan saya gunakan sebagai bahan atau sumber untuk melakukan review artikel pada project mini riset kali ini. Nah, untuk file-file atau sumber-sumbernya sendiri saya beri nama seperti ini. Perna itu menunjukkan Perna viridis atau kerang hijau. Kemudian 1, 2, 3 ini urutan sumbernya. Kemudian ini nama-nama autornya. Dan ini nama tahun
terbit atau nama tahun jurnal masing-masingnya. Itu saya lakukan agar untuk memudahkan ketika melakukan review jurnal. Baik, berikut ini sumber-sumber jurnal yang akan saya gunakan sebagai bahan project mini riset, kajian, literatur, review penelitian tentang budidaya kerang hijau Pernaviridis. Yang pertama yaitu sumber jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Perairan untuk Budidaya Kerang Hijau di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ditulis atau autornya yaitu Amalia Zahro dan kawan-kawan. Adapun tahun jurnalnya yaitu 2019. Sumber yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Kajian Kesesuaian Lahan Budidaya Kerang Hijau Pernaviridis di Perairan Laut Utara Jawa, Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, jurnal ini ditulis oleh Rinrin Haryanti dan kawan-kawan. Tahunnya tahun 2019. Sumber yang ketiga yaitu jurnal sumber yang berjudul Budidaya Kerang Hijau Pernaviridis L dengan metode dan kepadatan berbeda di perairan pesisir Kuala Langsa, Aceh oleh Andi Sagita dan kawan-kawan dengan tahun jurnal 2017. Sumber yang keempat yaitu jurnal yang berjudul Studi Pemetaan Kesesuaian Budidaya Kerang Hijau Pernaviridis menggunakan data citra satelit dan SIG di perairan Laut Tejakula oleh Wisnawa dan Igede Yudi. Adapun tahun jurnalnya yaitu tahun 2013. Jurnal sumber yang kelima yaitu dari yang berjudul Peningkatan Stok Kerang Hijau dengan Sistem long line di perairan pantai Desa Mandale, Kabupaten Pangkaji, Kepulauan. Nah, ini nantinya akan masuk ke pembahasan metode budidaya oleh Husnul Yakin dan kawan-kawan. Tahun jurnalnya yaitu 2018. Kemudian jurnal yang berjudul Prospek Pengembangan Usaha Budidaya Kerang Hijau Pernaviridis di Pulau Pasaran, Bandar Lampung oleh Nuning Mahmud Nur tahun 2014. Yang ketujuh yaitu Jurnal Analisis Spasial Kelayakan Lahan Budidaya Kerang Hijau Pernaviridis berdasarkan kondisi lingkungan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat oleh I. Nyoman Radiarta dan kawan-kawan dengan tahun 2011. Kemudian sumber yang ke-8 yaitu jurnal yang berjudul Analisis Biaya, Manfaat, dan Sistem Sosial Ekologi Budidaya Kerang Hijau Kota Serang oleh Arwa Inas Safia dan Kastana Sapanli tahun 2019. Kemudian jurnal yang berjudul Pengaruh Perbedaan Jenis Tali Terhadap Tingkat Penempelan Benih Kerang Hijau Pernaviridis. Nah, ini juga nanti akan masuk ke metode ya, oleh Sulfina Nuning Mahmud Nur dan kawan-kawan dengan tahun jurnal berupa 2015. Kemudian sumber yang ke-10 yaitu jurnal yang berjudul Pembinaan Usaha Budidaya Kerang Hijau dan Ikan di Pulau Pasaran, Lampung oleh Berta Putri dan kawan-kawan dengan tahun jurnal berupa 2018. Terakhir yaitu ada jurnal yang
berjudul Keragaman Model Budidaya Perikanan Terintegrasi Multitropik di Pantai Utara Karawang, Jawa Barat oleh Ratu Siti Aliyah tahun 2012. Nah, ini adalah sumber-sumber yang akan saya gunakan untuk melakukan kajian literatur pada proyek mini riset kali ini.